Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu sehat dan berkecukupan. Terima kasih sudah singgah di channel Jalan Cerita. Kali ini film yang akan diceritakan oleh Jalan Cerita adalah film Vikram. Selamat menikmati dan selamat menonton. Film diawali dengan adegan sebuah truk memasuki lapangan, dilanjutkan dengan seseorang yang sedang mengangkat karung yang berlogo kalajengking atau skorpion. Dan ternyata orang ini sedang berkomunikasi dengan seseorang. Entah di luar sana siapa yang sedang diajak berkomunikasi dan dia melaporkan situasi yang ada di tempat tersebut. Di ruangan tersebut terdapat berbagai macam senjata, tapi senjata tersebut sepertinya terlihat sudah usang dan tidak mungkin dipakai. Itulah awal permulaan film Vikram. Siapakah pria tersebut yang sedang berkomunikasi? Dan gudang apakah itu? Nanti akan terjawab di dalam perjalanan alur cerita film ini. Mari kita mulai lanjutkan alur ceritanya. Film pun berlanjut pada adegan di mana ada seseorang yang sedang melakukan tarian dengan beberapa orang di tempat penyimpanan gerbong kereta api bekas. Dan siapakah pria itu? Ternyata pria ini bernama Karnan. Karnan ternyata sudah diculik oleh sekelompok orang bertopeng. Kondisi Karnan yang tengah diculik juga sudah diketahui oleh intelijen kepolisian di mana sekelompok intelijen kepolisian ini dipimpin oleh Wishwa. Karnan terikat dan tidak berkutik. Penculikan Karnan bermotifkan ketidaksukaan kelompok orang bertopeng akan sistem kepemerintahan yang saat ini ada. Sebelum dilakukan pembunuhan, kelompok pria bertopeng ini melakukan rekaman video. Saat kelompok dari intelijen ingin menyelamatkan Karnan, ternyata sudah tidak bisa diselamatkan karena Karnan sudah dibunuh dengan cara ditikam di dadanya dan kemudian dilempar granat dan meledaklah. Dan yang tersisa hanya kaki sebelah kanan. Ternyata memang kelompok orang bertopeng itu sudah membunuh beberapa orang yang memiliki jabatan di pemerintahan dan Karnan salah satunya. Scene berpindah, di sebuah rapat ternyata Wishwa memanggil sekelompok orang guna membantunya untuk menyelesaikan atau mengungkap pembunuhan berantai ini. Siapakah sekelompok orang ini? Sekelompok orang ini adalah mereka dikenal sebagai pasukan gelap atau pasukan hitam. Pemimpinnya bernama Amar. Mereka tidak memiliki nama yang pasti. Hanya mereka yang tahu siapa nama asli mereka. Mereka tidak memiliki KTP, rekening bank. Mereka juga disebutnya adalah tim ugal-ugalan karena semua hal tidak dibatasi. Amar pun menerima tawaran untuk membantu kepolisian untuk menangkap kelompok bertopeng yang melakukan pembunuhan berantai tersebut. Tapi Amar memiliki syarat seperti biasanya, yaitu kalau dia ingin semua akses file database ke kantor kepolisian, senjata, bom, dan dia tidak dibatasi oleh aturan undang-undang yang berlaku. Akhirnya Wishwa sebagai pimpinan kepolisian atau pimpinan intelijen menyetujuinya. Dengan demikian Amar telah sah untuk membantu tim kepolisian guna mengungkap atau menangkap kelompok bertopeng yang melakukan pembunuhan berantai. Kelompok Amar ini memang selalu berbaur dengan warga di sekitar, di mana Amar melakukan misi, agar mereka juga bisa keluar kapanpun setiap misinya selesai. Mereka juga tidak boleh menceritakan misi yang sedang mereka lakukan kepada pacar, sanak saudara dan keluarga agar misinya tidak bocor. Dan Amar sendiri sudah memiliki pacar, yang dimana 7 hari lagi mereka melakukan acara pernikahannya. Pacar Amar pun juga sudah berjanji untuk tidak pernah menanyakan apa kerja Amar, di mana tempat kerjanya. Pacarnya pun mentaati aturan yang diminta oleh Amar. Amar pun sudah menyiapkan kantor untuk mereka beroperasi. Korban pertama dari kelompok bertopeng menurut kepolisian adalah dibunuhnya inspektur polisi, asisten komisaris narkoba yang bernama Prabanjan. Dan korban kedua adalah Karnan, dan Karnan adalah ayah angkat dari Prabanjan. Keesokan harinya Amar memulai penyelidikan. Amar memulai menginterview istri dari Prabanjan. Istri Prabanjan pun menceritakan awal muawal hal yang mulai aneh pertama di suatu malam Prabanjan membawa seorang laki-laki
yang ternyata itu adalah Karnan. Singkat cerita, setelah Prabanjan meninggal, Karnan terpukul dan selalu mabuk-mabukan. Amar dan timnya pun terus melakukan interview sebagai awal penyelidikan. Sampai di mana Amar bertemu dengan seorang sopir yang biasa mengantarkan Karnan. Akhirnya Amar pun mendapatkan cerita dari supir tersebut kemana saja Karnan setiap harinya. Walaupun Amar terpaksa melakukan kekerasan kepada supir tersebut untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Ternyata kegiatan Karnan adalah setiap paginya selalu rutinitas bermain golf. Di mana setiap selesai bermain golf, Karnan selalu membuka laptopnya di bawah pohon dan tidak pernah berpindah. Amar pun mulai mengamati kenapa Karnan selalu mengambil posisi dan berlokasi di bawah pohon tersebut. Dan malamnya Amar menyelinap ke rumah Prabanjan. Dan memasuki kamar dari Karnan, Amar pun menemukan beberapa plastik serbuk. Amar pun membawanya ke lab dan ternyata itu adalah koka. Tapi jika diproses ia akan menjadi kokain, di mana 5 gram koka ini bisa menjadi 5 kilogram kokain, dan Amar pun terkejut dengan hal tersebut. Amar dan kawan-kawannya pun mendapatkan kesimpulan bahwasanya dari semua informasi yang mereka dapat, sudah menemukan sebuah petunjuk, di mana ada sebuah kejadian hilangnya 2 kontainer yang diduga merupakan berisi koka bersamaan dengan kejadian di mana Karnan diculik dan dibunuh. Dan tim Amar pun menemukan sebuah wilayah di mana dia bisa mengatur sebuah pelabuhan dan mengatur keluar masuknya barang. Didapatlah seseorang yang bernama Sadanam sebagai pimpinannya. Amar pun mengambil keputusan untuk menyelidiki Sadanam lebih jauh. Dan ternyata Amar pun mengumpulkan beberapa orang yang menjadi penghubung Sadanam. Amar pun mulai melanjutkan penyelidikan atas dasar informasi dari seorang supir. Setelah bermain golf, kegiatan Karnan adalah mendatangi sebuah game dan disitulah Amar bertemu dengan pemilik dari game tersebut untuk melakukan penyelidikan ataupun interview. Informasi yang didapat dari pemilik game tersebut, Karnan selalu datang bukan untuk melakukan olahraga di gym, tapi lebih sering mengobrol dengannya dan minum alkohol, dan pernah ada kejadian di mana Karnan terlibat dengan para pengunjung game karena Karnan dilarang meminum alkohol di tempat game, karena game bukan tempat untuk mabuk-mabukan. Dan pria pemilik game ini juga menceritakan bahwa Karnan selalu ke tempat prostitusi. Amar pun meminta di mana alamat prostitusi tersebut. Cerita pun berlanjut di mana Amar melanjutkan penyelidikannya di rumah Prabanjan dan juga tempat tinggal Karnan, di mana di sana masih ada menantu dan cucunya. Menurut seorang pembantu di sana, wajar saja jika Karnan sering melakukan minum-minuman dan frustasi karena anaknya meninggal dengan babak belur. Salah satu orang dari Amar pun melakukan pengintaian ke rumah atau markas Sadanam sebagai pimpinan geng tersebut. Sadanam memiliki 3 istri, dia juga seorang psikopat, ia menggunakan narkoba sesuai dengan suasana hatinya. Semua profil Sadanam diketahui oleh Amar dan lokasi serta tata ruang dari rumah, sekaligus pabrik pembuatan narkoba milik Sadanam juga sudah dipahami. Amar pun mendatangi tempat prostitusi di mana Karnan sering mendatanginya. Dia pun meminta dilayani oleh orang yang biasa melayani Karnan, dan meminta pelayanan seperti apa yang Karnan minta. Karnan selalu meminta kepada pelayan yang melayani Karnan untuk diborgol dan mendesah. Dan setelah itu Karnan akan keluar jendela. Dan hal itu pun dilakukan oleh Amar. Amar merenungi apa yang terjadi dan apa yang disembunyikan Karnan kenapa melakukan hal yang sedikit aneh di tempat prostitusi yang tidak pada umumnya. Dan di hari itu Amar lupa kalau dia akan menikah. Benar saja Amar lupa bahwa ia akan melangsungkan acara pernikahan. Beruntunglah Amar memiliki calon istri yang memahaminya, kalau sejak dari awal tak boleh bertanya dia bekerja di mana dan sebagai apa. Amar pun memohon maaf atas kesalahannya dan Amar pun memanggil rekan-rekannya untuk menjadi saksi pernikahannya. Dan akhirnya Amar pun melakukan pernikahan dengan ala kadarnya tanpa pesta-pesta dan menghabiskan malam dengan sang istri. Amar pun mendatangi tempat di mana Karnan biasa bermain golf dan serta membuka laptopnya.
Dan ternyata di area itu adalah area blank spot di mana tidak bisa terdeteksi atau terlacak dan juga tidak terjangkau dari radar. Amar pun kembali mendatangi tempat prostitusi dan keluar dari jendela. Akhirnya Amar pun menemukan sebuah petunjuk. Dia mengikuti jejak dari sebuah sepatu. Dan Amar menemukan sebuah alat perekam video. Akhirnya Amar pun tahu yang dilakukan Karnan di tempat golf dan di tempat prostitusi. Ternyata sengaja untuk menyamarkan atau tidak bisa terlacak ataupun terdeteksi. Amar pun menyimpulkan bahwasanya yang mati itu adalah bukan Karnan yang sesungguhnya tapi adalah seseorang yang sedang melakukan misinya. Dan Amar pun menyadari bahwasanya pada hari ini adalah hari ke-7. Di mana akan ada target berikutnya, Amar dan timnya pun mendeteksi siapa yang akan dijadikan target berikutnya oleh para pembunuh berantai. Akhirnya Amar dan timnya pun menuju sebuah tempat teater. Dan benar terjadi bahwasanya di tempat itu, para pembunuh berantai sudah datang dan mulai meneror. Pembunuh berantai pun berhasil membunuh targetnya. Dan terjadilah baku tembak antara tim Amar dan kelompok pembunuh berantai. Pembunuh berantai itu berhasil melarikan diri, tapi tim Amar pun mengejarnya dan akhirnya Amar pun berhasil melumpuhkan satu orang dengan menabrakkan mobilnya ke sepeda motor yang dikendarai oleh salah satu orang tersangka. Amar pun mulai menginterogasi salah satu pelaku yang tertangkap olehnya. Dari pengakuan tersangka yang didapat oleh Amar, bahwasanya ada target yang akan dibunuh dan dibunuh di acara pernikahan putrinya. Amar pun bergegas dengan timnya untuk menuju lokasi di mana akan terjadinya pembunuhan pada target. Di tempat tersebut sudah ada Sadanam yang akan melindungi orang tersebut yang menjadi target. Dan di luar lokasi polisi juga sudah bersiaga jika para pembunuh berantai muncul. Dan akhirnya kejadian pun terjadi di mana target dari pembunuh berantai melakukan aksinya. Pertama-tama dengan menyandera putri dari si target. Akhirnya terjadilah perkelahian antara tim pembunuh berantai dengan anak buah Sadanam. Dan tim Amar pun hanya memantau. Amar pun mengejar orang yang membawa kabur yang menjadi sasaran target pembunuhan. Di tengah perjalanan Amar ditelepon oleh istrinya, yang memberikan informasi bahwa orang yang sedang ditahan itu melihat Karnan tengah memasuki teater pada saat terjadinya pembunuhan sebelumnya. Akhirnya penculik tersebut sudah terkepung. Terjadilah perkelahian antara orang bertopeng tersebut dengan polisi beserta anak buah Sadanam. Dan akhirnya Amar pun berhadapan dengan manusia bertopeng tersebut. Dan ternyata di balik topeng tersebut adalah Karnan. Akhirnya tebakan Amar pun benar adanya. Dan akhirnya bahwa semua pembunuhan selama ini adalah Karnan yang melakukannya. Dan keesokan harinya Amar memberikan kesimpulan hasil dari investigasinya. Amar menceritakan bahwa yang melakukan pembunuhan berantai adalah Karnan atau Vikram. Dia sebagai komando agen yang pernah dibentuk oleh Perdana Menteri untuk melindungi pangeran dan juga melakukan misi-misi yang mustahil, dan tim ini disebut tim hitam. Mereka sudah menyelesaikan 100 misi dan sukses. Tapi setelah itu tim mereka tidak diakui lagi dan oleh agensi mereka dihabisi termasuk keluarga dan teman-teman dekatnya. Hal inilah yang menjadi balas dendam Vikram dan timnya. Dari 11 anggota pasukan hitam, hanya tersisa 4 termasuk Vikram. Amar menjelaskan juga bahwa rekaman video di mana Karnan dibunuh itu adalah rekayasa Karnan saja. Dan misi Amar pun selesai untuk mengungkap siapa pembunuh berantai tersebut. Wishwa pun membujuk Amar untuk ikut memberantas Vikram dan timnya. Amar pun menolak untuk ikut membantu kepolisian memberantas tim Vikram. Di saat yang bersamaan Vikram pun telah memasuki penjara untuk membebaskan rekan-rekannya yang telah ditangkap, dan terjadilah perkelahian dengan para penjaga penjara. Wishwa memberitahu kepada Sadanam bahwasanya Amar juga sudah mengetahui keterlibatan dia dengan Sadanam dan semuanya termasuk pabrik narkoba yang ada di rumah Sadanam. Amar sudah menaruh bom di pabrik tersebut, oleh karenanya Wishwa meminta Sadanam untuk mengevakuasi anak buahnya beserta keluarganya untuk meninggalkan rumah dan pabriknya. Wishwa dan tim dari kepolisian sudah mengepung penjara.
Ternyata Vikram dan timnya berhasil lolos dengan melewati lubang bawah tanah yang terhubung ke bioskop. Amar pun juga membubarkan timnya. Dan bom pun meledak di rumah serta pabrik dari Sadanam. Ternyata Amar meletakkan detonator bom tepat di pembuangan air besar. Dan ratalah rumah beserta pabrik dari Sadanam. Cerita pun berpindah di mana proses pembunuhan Prabanjan terjadi. Ternyata Prabanjan menyita 2 ton koka yang menyebabkan amarah Sadanam dan Wishwa. Sadanam takut kepada Rolex. Siapakah Rolex ini? Rolex adalah atasan dari sebuah kartel narkotika dan apabila 2 ton koka bisa diproduksi menjadi kokain, maka Sadanam akan bisa membuat atau membentuk pemerintahannya sendiri. Oleh karenanya Sadanam dan Wishwa benar-benar mencari di mana keberadaan 2 kontainer yang berisi 2 ton koka tersebut. Sadanam berkumpul di rumah Wishwa guna merencanakan langkah selanjutnya untuk membunuh tim Vikram dan menemukan 2 kon yang hilang. Dan Wishwa memberitahu kepada Sadanam siapa yang sudah meletakkan bom di rumah dan pabriknya Sadanam. Wishwa memberitahu foto istri dari Amar. Kalau ini adalah foto istri dari Amar yang telah meletakkan bom di pabrik beserta rumahnya. Dan akhirnya istri Amar pun diculik oleh Sadanam. Saat di mana istri Amar tengah akan menjalankan perjalanan meninggalkan kota. Dan Sadanam menelepon Amar untuk segera datang untuk menyelamatkan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Sadanam pun memenggal leher istrinya dan akhirnya Amar pun kesal. Dan di tempat lain anak buat Sadanam juga mendatangi rumah Prabanjan. Di mana ada cucu dari Vikram yang akan dibunuh, dan ternyata yang selama ini menjadi pembantu adalah salah satu agen atau anak buah dari Vikram, yang pasti dia memiliki kemampuan berkelahi. Dia pun lantas memberitahu kondisi situasi yang tengah terjadi. Pembantu yang menjadi agen tersebut memasukkan ibu dari cucu Vikram ke ruangan rahasia. Dan tak lama kemudian Vikram ke rumah tersebut untuk menyelamatkan cucunya dari anak buah Sadanam dan agen tersebut bernama Tina. Dan terjadilah perkelahian seru antara Vikram dengan anak buah Sadanam. Dan Vikram pun berhasil menyelamatkan cucunya dan anak buah Sadanam yang menyusul pun juga mengikuti Vikram. Saat itu pula Amar sudah tiba di rumah Wishwa dan terjadilah perkelahian dengan terbunuhnya Wishwa di tangan Amar. Dan tak lama kemudian datanglah tim dari Vikram. Amar pun bergabung dengan tim Vikram untuk mengikuti misi dari tujuan Vikram. Dan setelah itu pelacak yang berada pada koka yang hilang itu pun menyala karena selama ini Vikramlah yang mengambil dari tangan Sadanam. Akhirnya Sadanam dan anak buahnya pun meluncur di mana tempat disembunyikannya koka. Dan terjadilah pertempuran antara Vikram dengan anak buah Sadanam yang mengikutinya dari rumah Prabanjan. Dan ternyata di sana ada Upli yang membantu Vikram. Ternyata Upli adalah pemilik game dan salah satu dari tim Vikram. Tapi Upli terbunuh di tangan anak buah Sadanam. Dan di saat itu pula cucu Vikram jantungnya tidak lagi berdetak. Dan harus segera dilakukan pertolongan. Di sana ada Lawrence yang diminta Vikram untuk membawanya keluar dari tempat itu. Tapi Lawrence terjebak di tengah pertempuran. Dan akhirnya Amar dan sisa dari tim Vikram tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan cucunya. Tapi Lawrence tewas tertembak. Vikram meminta kepada Amar dan kedua temannya untuk meninggalkan lokasi pertempuran. Amar bertugas memberikan pertolongan kepada cucu Vikram.
Vikram pun berkelahi dengan Sadanam. Awalnya Vikram unggul, tapi setelah Sadanam memakan kokain kekuatannya bertambah dan Vikram pun terperojok. Dan saat itu datanglah Amar yang membawa cucunya untuk memberitahu kalau Amar berhasil membuat cucunya bernafas lagi. Setelah Vikram mendengar suara dari cucunya, seketika itu Vikram bersemangat lagi dan akhirnya Vikram bisa menaklukkan Sadanam. Dan setelah itu Vikram meminta kepada rekannya untuk mengaktifkan detonator. Ternyata detonator itu untuk meluluhlantakan bangunan yang berisi koka. YG diambil dari Sadanam. Dan Sadanam pun terkubur bersama koka miliknya. Cucu dan menantu Vikram berhasil keluar negeri dan Vikram mengawasinya. Sebelum itu, datanglah siapa orang bernama Rolex untuk turun tangan setelah Sadanam tewas. Dan film pun selesai. Demikianlah jalan cerita dari film Vikram yang dirilis pada tanggal 3 Juni 2022 ini dan mendapatkan income sebesar $29.843.869. Terima kasih.